tidak ada pengadilan banding, malah apalagi kasasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, tidak ada lembaga lain yang bisa bertindak seolah-olah sebagai pengadilan banding ataupun sebagai appeal court terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk kuasa penggugat, kira-kira rangka atau poin-poin yang akan diterangkan oleh ahli ini menyangkut tentang apa? Supaya kita fokus nanti menggali keterangan ahli menyangkut hal tersebut. Ada beberapa poin yang melihat, pertama, putusan perselisihan hasil pemilu MK bersifat final dan mengakhiri seluruh perselisihan hasil pemilu. Kemudian KPU selaku pihak termohon berkewajiban melaksanakan amar putusan PHPU MK. Kemudian putusan PHPU MK 154/2019 tanggal 8 Agustus 2019 sudah tepat substansinya dan cara KPU melaksanakannya juga sudah tepat. Yang terakhir, bila terjadi pertentangan kewajiban hukum KPU sebagai akibat dari adanya perbedaan putusan PHPU MK dengan putusan Bawaslu 83 tanggal 2 September 2019 dan putusan DKPP 317, maka KPU harus memilih melaksanakan putusan PHPU Mahkamah Konstitusi. Jadi poinnya tentang itu ya. Tentang itu ya. Tergugat sebelumnya telah kami serahkan keterangan tertulis dari Dr. Pak Palguna. Jadi kami harap kita sama-sama bisa fokus, tidak bertanya di luar rangka pertanyaan yang tadi diajukan oleh kuasa penggugat, biar kita tidak lari kemana-mana nantinya. Baik, kami persilakan kuasa penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli. Terima kasih Yang Mulia. Kami mohon izin Pak Palguna, saudara ahli, kami akan langsung kepada pertanyaan. Kami akan mendalami keterangan nomor 1 dan nomor 3 ya. Nomor 1 tentang sifat final putusan MK, keterangan Bapak yang nomor 3 tentang KPU tidak berwenang memberi penafsiran lain dari putusan PHPU MK. Pertanyaan kami begini, Pak. Mengapa perselisihan hasil pemilu harus dibatasi penyelesaiannya? Dalam hal ini sistem pemilu Indonesia mengatur PHPU diadili oleh MK yang putusannya bersifat final. Kebijaksanaan apa yang terkandung dalam pembatasan penyelesaian PHPU tersebut, Pak? Silakan dijawab. Mohon izin menjawab, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih saudara kuasa hukum. Pertanyaan mengapa perselisihan hasil pemilu mesti dibatasi itu tidak lepas dari perintah konstitusi, karena pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tegas mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Jadi itu adalah perintah dari konstitusi. Itu yang pertama, dari segi perintah konstitusi itu adalah sifatnya mandatory, constitutional mandatory, jadi wajib konstitusional sehingga dia mempunyai sifat final dan mengikat. Yang kedua, persoalan pemilu itu adalah menyangkut persoalan yang berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan sistem tata negara yang tidak boleh dibiarkan berlama-lama berada dalam kondisi kekosongan atau ketidakpastian. Oleh karena itulah, maka jangka waktu penyelesaian putusannya pun di samping ditetapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final dan mengikat di dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian juga ditegaskan di dalam undang-undang pemilu. Sejak di undang-undang yang pemilu pertama kali Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewenangannya yaitu tahun 2004, itu sudah ditentukan batas waktunya, yaitu dalam hal ini 30 hari itu saudara bersumpah. Kami lanjut pertanyaannya, saudara ahli Pak Palguna. Kami mau berandai, Pak, seandainya putusan PHPU MK ada yang keliru, apakah Bawaslu dan atau DKPP boleh mengisi kekosongan atau kekeliruan itu? Kemudian dengan kata lain, pertanyaan sebaliknya, Pak, kebaikan apa yang didapat dari mematuhi putusan PHPU MK yang final tadi, Pak? Terima kasih, mohon izin Yang Mulia. Silakan. Saudara, dalam pertanyaan itu sendiri terkandung persoalan sebenarnya, yaitu ketika Anda mengatakan
bahwa jika terdapat kekosongan berarti sudah ada penilaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dikatakan itu mempunyai sifat yang pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final. Artinya tidak ada pengadilan banding, apalagi kasasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian tidak ada lembaga lain yang bisa bertindak seolah-olah sebagai pengadilan banding ataupun sebagai appeal court terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan juga tidak bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk perkara yang sama, kecuali kalau di lain hari Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya, itu persoalan lain lagi, dan itu biasanya terjadi dalam sengketa pengujian norma undang-undang, tidak dalam kasus konkret atau yang bersifat bersanial dan interpartes seperti dalam perkara yang berkenaan dengan hasil pemilu. Mohon maaf, yang pertanyaan yang kedua tadi mohon saya dilanjutkan. Yang kedua, saudara ahli, sebaliknya ya, kami pertanyakan sebaliknya tadi, kebaikan apa yang akan didapat oleh seluruh pihak lah dalam suatu negara di Indonesia dengan mematuhi putusan PHPU Mahkamah Konstitusi tadi? Ya, kebaikannya sudah pasti. Satu, bahwa segala sengketa itu berakhir dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu berarti akan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. Sebagaimana keterangan saya tadi, kaitannya ini adalah langsung berkait dengan sistem ketatanegaraan kita, praktek ketatanegaraan kita, yang tidak boleh dibiarkan terlalu lama berkembang sehingga akan menimbulkan ketidakpastian, dan itu akan menimbulkan peluang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga merusak sistem ketatanegaraan kita. Ya, ibaratnya dalam hal yang sifatnya pengisian jabatan publik seperti ini, ya lebih-lebih jabatan publik yang keanggotaannya dipilih itu memang tidak boleh, sangat rentan kalau dibiarkan terlalu lama berada dalam ketidakpastian. Oleh karena itu dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, maka segala sengketa itu kemudian diakhiri. Artinya kami tidak mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu sempurna, tetapi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya mengakhiri segala persoalan yang berkaitan dengan sengketa tentang hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kami tentu atau Mahkamah Konstitusi tentu menyadari bahwa bagaimana pernyataan yang populer berlaku yang juga oleh seorang hakim terkenal, Robert Jackson, di Amerika, mengatakan bahwa kami final bukan karena kami tidak dapat disalahkan, tetapi kami tidak dapat disalahkan karena konstitusi memberikan kami sifat final terhadap putusan kami. Itu saya kira konsepsi berpikir saudara.